kita lanjutkan kembali dua sisi. Tadi rekan saya Bung Hensat menyebutkan ini beda treatment ya antara pertemuan Pak Prabowo dengan Surya Paloh dan pertemuan Pak SBY dengan Pak Surya Paloh. Saya sekarang mau ke Bung Ferry. Tadi nggak dilanjutin. Apa tadi yang mau dilanjutin? Perbedaan treatment kita. Oke, kita dengarkan dulu di sini sebentar. Iya. Ketika ketemu Pak SBY, ada obrolan apa yang disampaikan oleh Pak SBY adalah tentang bagaimana transformasi regenerasi. Butuh refreshing dalam kepemimpinan nasional. Jadi itu yang kemudian jadi suatu obrolan sambil makan malam. Nah sementara sama Pak Prabowo juga dua-duanya sahabat ya. Cuma dalam latar belakang yang berbeda. Pak Surya sama Pak Prabowo itu guyonannya lebih apa ya? Lebih cair. Sementara sama Pak SBY lebih romantis gitu. Itu pertemuannya 4 mata atau 6 mata? Yang mana? Yang dengan Pak SBY? Enggak, dengan Pak SBY ada 4 orang dari Demokrat, ada Pak Surya didampingi oleh Kakak Prananda dan Kakak Sekjen gitu ya. Kalau sama Pak Prabowo itu 8 orang, 4 dari Nasdem, 10 orang. 5 dari Nasdem, 5 dari Gerindra. Ada juga tuh kalau nggak salah. Lebih lengkap formasinya sepertinya ketemu Pak Prabowo ya, Bung Ferry gimana? Ya, jadi pertama kalau Pak Prabowo itu memang dari sejak waktu Lebaran kemarin kan berkunjung ke Presiden di Jogja, setelah itu ketemu dengan Bu Megawati, setelah itu Presiden ketemu dengan Bu Megawati. Dan kalau bagi Partai Gerindra sampai hari ini kan sebenarnya memang inginnya masih mencalonkan lagi Pak Prabowo Subianto. Karena kebetulan Pak Prabowo Subianto juga selain sebagai ketua umum kami, itu juga hasil surveinya juga relatif tinggi semua di lembaga-lembaga survei. Jadi sebenarnya relevan dan masih sangat wajar sekiranya kami tetap mengajukan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Walaupun namun demikian sampai dengan hari ini muda, Pak Prabowo sendiri masih bicara terus tentang tanggung jawabnya sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian ada di beberapa event malah beliau tidak pernah bicara sama sekali tentang politik. Jadi artinya memang kalau kita baca sebenarnya Pak Prabowo menganggap bahwa hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita sebaiknya berkonsentrasi untuk membantu memecahkan masalah-masalah yang sekarang dihadapi oleh masyarakat karena kemarin COVID dan lain sebagainya, dan tantangan ke depan pun juga masih sama beratnya gitu. Jadi itu. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya ini yang bicara soal pilpresan ini sebenarnya kayaknya bukan dari partai politik nih sebenarnya. Dari pengamat politik tuh Pak. Bukan, dari istana. Dari istana. Iya. Waduh, jadi gini. Ini saya harus luruskan karena nggak ada orang istana yang bisa mengcounter ini justru, loh ya. Coba, tapi kita kan sama-sama tahu. Kemarin terbersit ada ide tuh muncul tentang perpanjangan masa jabatan dan lain sebagainya. Itu kemudian. Tapi kan sudah ditepis tuh sudah lewat, tidak ada. Artinya inisiatif itu kan muncul bukan dari kita lah gitu. Munculnya justru dari pengetahuan kita kan juga itu inisiatifnya juga dibaca masyarakat itu dari istana. Walaupun sudah dibantah istana loh ya. Dibantah. Ya artinya kan setelah rakyat ternyata merespon ketidaksetujuan terhadap ide itu, ide yang muncul dari itu. Nah, itu PDI Perjuangan. Nah, PDIP mendukung juga sama sikapnya dengan rakyat gitu. Kemudian akhirnya urung untuk dilanjutkan ide itu. Tetapi ide itu tidak habis sama sekali ternyata kalau lihat dari betapa harmonisnya hubungan antara pimpinan atau ketua umum partai Pak Surya Paloh, Bu Mega, kemudian antara Pak Prabowo dengan ketua umum yang lain-lainnya, termasuk juga dengan Pak Jokowi, bagaimana Pak Prabowo juga berusaha untuk kemudian mendekatkan hubungan Pak Jokowi dengan Bu Mega, kelihatan. Tapi kan setelah itu ada pertemuan di relawan-relawan yang presiden sendiri juga hadir. Hadir di situ ya, di Magelang tadi. 3 periode lagi itu masih tuh. Itu sudah dikonfirmasi juga tidak ke sana arahnya. Iya, artinya saya mau bicara harusnya diundang juga nih di TV One partai yang nggak ada namanya itu, yang punya ide, yang ngasih masukan ke presiden. Saya khawatir jadinya presiden ini sebenarnya nggak punya
ide untuk memperpanjang masa jabatan atau mengusulkan si A, si B, si C, tetapi ada partai yang nggak ikut pemilu ini ngatur-ngatur, ngasih masukan kepada presiden untuk punya ide memperpanjang masa jabatan, untung ditolak rakyat. Kemudian ide untuk Itu tendensius loh Bung Ferry tuduhannya, walaupun itu sempat di counter semua ya. Jangan bocoran dari Menhan. bukan. Jadi kan sebenarnya misalkan ya di dalam koalisi yang dibangun itu apakah itu murni inisiatif partai politik tersebut yang dilakukan oleh beberapa partai-partai, saya nggak usah sebut nama partainya karena semua orang udah tahu, tapi kan itu juga minimal direstui oleh presiden, padahal harusnya menurut saya presiden melarang ada. Tahunya direstui oleh presiden dari Ya mana? kan minimal nggak dilarang tuh, harusnya kalau presiden yang Dia bayiin supaya komen saya tuh. supaya konsentrasi terhadap tugas dan tanggung tugas jawab sebagai sebagai menteri. pembantu, Oke. ya harusnya memang konsentrasinya didahulukan, diprioritaskan adalah untuk soal rakyat. Ini kan enggak. Pertama membiarkan pejabatnya untuk kampanye. Karena kan Kemudian bisa tetap bekerja diperbolehkan sambil koalisi dan kemudian ya mudah-mudahan koalisi ini tidak dibentuk dalam rangka untuk mengusung nama-nama yang calonnya itu nanti dikhawatirkan ya semacam mengganggu hubungan dengan partai politik yang lain, misalkan Bung partai Ferry politik. ini bicaranya agak minggir-minggir gitu. Ya, kurang misalkan ada lugas satu gitu loh. partai Oh, oke. dukungnya si A. Partainya Bang Partai Deddy ini misalnya bukan? dengan punya hak otonominya sebenarnya dia nggak pengen calon yang lain, meskipun dia calon yang lain itu dari kader partai yang sama seperti ini. Tapi kemudian kekuasaan memberikan kelonggaran dibentuknya koalisi ini yang tiba-tiba bisa jadi nih nanti waktu yang akan membenarkan atau menguji apakah Bung betul Ferry udah enggak. kayak Kemudian pengamat politik ini saya lihat ini. si calon yang tidak direstui oleh si partai ini diajukan. Nah itu kan ganggu nih harmonisasi yang terbangun di antara partai politik. Padahal tadi Mas Willy sudah menyampaikan, Mas Deddy juga menyampaikan, Mas Andi menyampaikan betapa sebenarnya ketua umum partai ini punya hubungan yang satu sama lain oke-oke aja, makan, mengagumi segala macam, patung-patung, buku, ngobrolnya juga pasti yang relax-relax. Kalau Partai Gerindra sendiri hadir waktu itu ada dari DPP, kemudian juga ada dari fraksi, jadi bicaranya juga sampai kemudian saya perkirakan kemungkinan Bicara kerjasama koalisi juga seperti kerjasama antar partai berarti saya ya? rasa belum bicara sampai koalisi kan. Tapi itu, jadi menurut saya di antara hubungan yang ingin dibangun oleh pimpinan partai politik ini, itu kadang-kadang sekarang belakangan ini kerap terganggu dengan inisiasi atau manuver-manuver yang justru dilakukan oleh istana dalam pengertian bisa jadi presiden, tapi bisa jadi orang dekat di presiden yang memberikan tahan dulu. ide-ide yang seperti itu. Gimana, Bung Andi juga melihat hal yang sama? Jadi pertanyaannya adalah apakah koalisi-koalisi muncul itu ada campur tangan dari tangan, kan seperti tadi Bung Hensat bilang dari tangan presiden atau dari istana atau dari relawan-relawan dan segala macam. Atau kalau saya bertanya lebih lanjut, apakah masih perlu misalnya Presiden Jokowi berusaha menjadi kingmaker, mencampur hiruk pikuk politik yang sebenarnya ini adalah domainnya partai-partai politik, karena beliau kan bukan ketua umum partai politik. Apakah masih perlu untuk masuk dalam hiruk pikuk pencalonan ini, pencalonan itu, berusaha walaupun beliau mengatakan ojo ke susu, nanti yang ada mungkin yang ada di sini akan kita calonkan juga, atau presiden mestinya fokus ada menjalankan tugasnya sebagai presiden, menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa sampai akhir masa jabatannya daripada kasak kusuk juga. Tapi kan sampai saat ini tidak terkonfirmasi, itu kan hanya dugaan-dugaan dan asumsi. Kan saya juga mengatakan pertanyaan-pertanyaan, kalau dugaan itu benar, kan Bung Hensat tadi mengatakan jangan-jangan tiga itu di belakangnya ada istana, kan begitu. Kalau itu benar, pertanyaan saya apa perlu presiden ikut serta di dalam hiruk pikuk ketua-ketua umum ini membuat koalisi-koalisi dan pencalonan presiden. Sebentar, saya ingin mengutip sedikit salah satu ketua umum dari koalisi partai itu menyebutkan bahwa ini partai tidak dibuat untuk mendukung calon lain di luar partai itu sendiri. Artinya calonnya dari internal dari antara tiga partai itu, tidak dari luar. Tapi kan kalau itu suara Golkar.
suara PAN dan suara P3 kan dia bilang kita terbuka untuk mencalonkan siapa yang dari luar kan Terbuka misalnya. untuk koalisinya masih Nah, terbuka. tapi Kalau saya Mbak, saya kok meragukan ya bahwa koalisi yang dibentuk itu adalah diinsinuasikan sebagai katakanlah atas blessing dari Jokowi atau istana ya. Saya kira saya tidak meyakini itu. Ya, dan yang saya tahu tidak. Ya. Oke. Itu sepanjang pengetahuan saya. Tetapi kan ada dilema begini. Setiap presiden saya kira juga selalu melakukan. Karena apa? Di negara kita ini kan beda dengan Amerika atau Inggris gitu ya. Ada partai-partai politik gitu. Pasti selalu ditanyakan dulu, ada niat maju enggak? Ada niat maju enggak? Kan itu mau tidak mau kan memang harus ditanyakan. Karena kewajiban presiden untuk tahu apakah bisa berkonsentrasi dengan baik atau bisa membedakan tugasnya sebagai menteri atau posisinya sebagai partai politik. Kita juga tidak bisa melarang bahwa partai-partai politik pasti punya kepentingan menghadapi pemilu yang akan datang, gitu ya. Jadi saya kira jangan kita insinuasi bahwa yang terjadi koalisi kemarin itu adalah atas blessing, dorongan atau katakanlah kepentingan istana. Tapi orkestrasinya Bang Deddy, orkestrasinya itu terlihatnya kan seperti jadi berantakan itu orkestrasi Iya. padahal Mau pindah ke sini prioritasnya itu untuk rakyat sekarang tiba-tiba kekuasaan siapapun apakah presiden atau orang terdekat presiden minimal merestui itu koalisi ini dan itu mengganggu Itu tadi yang konsentrasi Itu dan asumsi prioritas. ya, Ya, itu asumsi interpretasi, ya. asumsi. Ya. Tetapi kan intinya kan begini. Kalau enggak dia dilarang. Adalah tidak mungkin Ya, kita Presiden tunggu. Jokowi melarang ya menteri yang menjadi ketua umum partai politik atau bahkan tidak menjadi menteri gitu ya untuk berbicara soal koalisi kah, soal ini kah, soal Tidak itu. bisa kan seperti Tidak itu ya, bisa. oke. Gitu loh. Itu tidak mungkin dilakukan gitu ya. Ini Tapi ini negara demokrasi, semua nanti orang kita bebas akan untuk lihat dalam berpikir. beberapa waktu ke depan. Tapi kan dia menterinya Bang. ini. Ya. Yang koalisi kan menterinya, 2 menteri loh. Iya, rakyat Tidak, melihat yang ini. berkoalisi itu partai, bukan menteri. Ya, Nah, menteri kita harus lah. bedakan Lah gimana? apa Tapi namanya? kan ada jaket menterinya. Ya silakan, tetapi kan itu tadi entitas sama dengan Pak Jokowi. Nah, itu makanya- Jokowi juga makanya tidak satu entitas. Orkestrasinya Ya, itu Jokowi sebagai karena presiden, orang istana Jokowi semua. sebagai kader partai, Jokowi sebagai rakyat biasa yang didukung banyak relawan. Jadi Oke. kita nggak bisa juga serta-merta bahwa karena mereka menteri, lalu semua yang dia lakukan itu ya terhubung dengan posisi sebagai Kegiatan menteri. menteri, ya. Kita Itu melupakan Pak bahwa mereka Jokowi partai udah bener politik. tuh, Bang. Pak Jokowi dulu bilang jangan ada rangkap jabatan ya, ada ini kan kayak gini. Jadi Oke, nanti kita Nah, lanjutkan. ya, kan beda realita politik dengan Kita ini jeda ya. dulu, nanti diskusi kita lanjutkan usai jeda saat lagi. Tetaplah bersama kami.